Tiba saatnya kita pada pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai dengan 9. Dikatakan demikian. Dua pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pada warta kita dikatakan tema percayalah kepada Tuhan. Marhaposan tu jahuba mahamu. Mudah saja kita memahami nats ini karena yang akan dikatakan pemazmur ini adalah Daud gitu. Salah seorang tokoh pemimpin daripada bangsa Israel gitu. Bukan orang yang biasa saja, sama seperti kita di negara ini harus juga mengingat dan mengetahui siapakah tokoh-tokoh, terutama juga pemimpin daripada bangsa kita gitu. Tetapi bukan berarti bahwa Daud tidak pernah mengalami sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia dalam hal kepemimpinan berkarya, banyak hal yang harus diteladani, tetapi bukan berarti tidak pernah berdosa, bukan. Hanya yang mau dikatakan bagaimana dia setelah dari pengalamannya mengarahkan orang supaya berdoa atau menyanyikan pujian kepada Tuhan. Itu yang lebih penting bagi kita. Dia adalah seorang tokoh, pemimpin, mengajak orang dan yang dipimpinnya untuk percaya kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyaksikan pengasihan Tuhan dalam kehidupannya. Nah sekarang kalau kita tanyakan apakah kehadiran kita selalu mencerminkan ajakan kepada orang lain untuk berdoa. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain tidak perlu kita menyatakan, hai saudara-saudara berdoalah di dalam nama Yesus. Tetapi perilaku kita, kehadiran kita dapat dirasakan oleh orang yang kita sapa ataupun yang bersama-sama dengan kita supaya selalu berdoa kepada Tuhan gitu. Termasuk juga tradisi kita orang Batak. Terkadang dalam hal berdoa ini ya bisa hanya sepele saja gitu. Terutama kalau pada satu saat umpamanya hula-hula terlambat, waduh acara makan juga bisa terlambat. Sehingga kocar-kacir bisa saja orang yang tidak tahan lagi sudah ada penyakit makan sendiri dia gitu. Jadi tidak ada lagi keteratur. Itu yang sering terjadi di Jakarta gitu. Kalau hula-hulanya terlambat udah repot lah gitu. Enggak benar-benar lagi berdoa gitu. Karena bagi jemaat kita juga, kita orang Batak terlalu mendewa-dewakan hula-hula gitu. Jadi selalu saya katakan, kalau kamu hula-hula jangan terlambat lah gitu. Kalaupun umpamanya ada undangan daripada guru yang kurang tepat,
janganlah dibawakan itu. Nanti jadi kucar-kacir juga acara yang begitu besar dengan biaya yang sangat besar. Wah, tidak ada lagi keharmonisan dan tidak benar-benar menjadi persembahan kita kepada Tuhan gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari sebagai orang budaya Batak, termasuk juga orang tua, bagaimana mengajarkan itu kepada anak-anak generasi yang lebih muda gitu. Supaya tradisi kita itu menjadi media untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Saya selalu katakan di Jakarta, kalau raja-raja perhata jangan nakal lah gitu. Umpamanya kalau kurang perhatian daripada hasuton sehingga dia agak bertindak rupanya, wah, sehingga bisa terlambat acara gitu. Wah, itu tidak boleh. Kita harus persembahkan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pemahaman pemazmur bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya dan menyadari tantangan-tantangan kudangan-kudangan yang hadapinya. Sebagai warga masyarakat, ini juga sudah mimpi yang sangat besar ini. Terjadi sangat ini dulunya waktu saya datang ke sini, wah, harga tanah juga masih murah waktu itu, walaupun memang duit tidak ada gitu. Waduh. Tapi sekarang sudah menjadi kota besar. 25 tahun yang lalu gitu. Kalau saya datang dari Bontang kemarin itu, wah, ya tidak ada yang bisa kita lihat lah gitu. Tapi kok bisa begitu? Nah, ini kemajuan. Tapi bagaimana supaya kemajuan itu menjadi media untuk kebesaran Tuhan? Itu yang mau kita ingatkan, supaya kita harus menyampaikan permohonan kepada Tuhan melalui doa kita. Kita ajar anak-anak kita supaya orang-orang yang berdoa gitu. Tidak hanya secara seremonial saja gitu. Tapi perilaku kita, cara berpikir kita harus merupakan doa kita kepada Tuhan. Di mana orang yang kita sapa ataupun yang bersama-sama dengan kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdoa, yang selalu pasrah kepada Tuhan, yang selalu memohon pertolongan daripada Tuhan. Jadi tidak perlu menyuhai di dalam nama Yesus bertobatlah ataupun marilah kita berdoa kepada saudara-saudara kita, terutama kepada agama yang lain, bukan gitu. Kalau boleh perilaku kita itu dalam beribadah kita itu, dia menyadari bahwa kita adalah yang berkomunikasi dengan Tuhan yang kita percayai. Pengakuan pemazmur akan kemahakuasaan Allah. Itu yang nyata di dalam nas ini. Kemahakuasaan Allah. Nah, liturgi kita juga selalu mengarahkan kita dari awal sampai tengah dan akhir akan kemahakuasaan daripada Allah. Jadi tidak cukup hanya berupa pengakuan liturgi saja, tetapi harus kita nyatakan di dalam perbuatan hidup keseharian kita. Terutama saya katakan juga tradisi kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, keberhasilan kita, atau juga pada saat-saat kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini, kita selalu menyatakan kepasrahan kita kepada Tuhan. Itu sudah juga kesaksian kepada saudara-saudara kita, bahwa kita percaya akan kuat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya memang dalam memberitakan firman Tuhan ini bukan mudah gitu. Dalam satu keluarga juga bisa ada orang yang punya talenta, anak-anaknya sudah begitu umpamanya bergairah untuk mendengarkan firman Tuhan ataupun membaca, tapi terkadang orang tua agak sepele begitu, atau tidak mendorong begitu, bisa saja. Atau suami begitu menyenangkan untuk berdoa, tapi istri juga tidak. Atau kebalikannya, istri begitu senang dia untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi suami tidak gitu. Untuk bersama-sama ini bukan mudah. Yang perlu kita sadari, tantangan itu selalu kita hadapi dalam kehidupan kita berbangsa dan bermasyarakat juga. Ini selalu kita muncul kelompok-kelompok radikalisme gitu, yang wawasan yang begitu sempit umpamanya, seolah-olah hanya Indonesia ini yang memegang peranan di tengah-tengah dunia ini. Sementara kalau menyangkut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita juga harus belajar dari dunia barat ataupun Amerika gitu. Di tengah-tengah bangsa kita ini juga banyak orang yang bodoh gitu, oleh karena kefanatisme yang berlebihan. Dan itulah perbedaan kita, karena dari dulunya pendidikan itu hanya memang HKBP. Kita akui kalau mengelola pendidikan masih belajar dari gereja-gereja tetangga yang lebih kecil gitu. Gak tahu bagaimana itu. Kita harus masih belajar gitu. Tetapi dari sedini mungkin HKBP sudah melakukan pelayanan-pelayanan untuk meningkatkan pendidikan. Nah, saudara-saudara menyadari tantangan untuk memberitakan kebesaran Tuhan, atau seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini, ada satu cerita yang pendek begitu.
Jadi ada seorang bapak, dia seperti pedagang gitu. Dia harus antar pulau. Pada paginya dia harus pergi sedini mungkin ke pulau yang seberang. Dan setelah itu sorenya dia balik ke kampungnya begitu. Jadi dia bawa-bawa untuk diperdagangkan di tempat dia tinggal begitu. Jadi pada tengah perjalanan mau pulang, karena kalau paginya kan cuaca agak lebih bagus kan gitu. Cuaca lebih mendingan lah gitu. Tapi pada waktu dia mau balik sorenya, di tengah perjalanan itu ombak begitu keras gitu. Angin kencang gitu. Sehingga sudah banyak orang yang mabuk lah gitu. Dan yang ikut di dalam kapal itu yang tidak begitu besar, masing-masing berdoa gitu. Umat Kristiani berdoa, penganut agama lain berdoa kepada yang dia percaya gitu. Dan dia juga si bapak itu berdoa. Doanya, Tuhan, kalau Engkau menyelamatkan saya dari suasana yang tidak menyenangkan ini, saya akan mempersembahkan anak domba saya yang satu-satunya itu untuk jemaat-Mu, katanya. Itu doanya. Setelah itu dia nyatakan amin gitu. Tidak begitu lama lagi suasana agak lebih baik gitu. Dan pendek ceritanya sampai ke daratan, ke tempat dia tujuan. Tapi sudah banyak orang yang sudah keringat dingin lah gitu. Terutama orang yang tidak tahu, yang belum tahu berenang kan gitu. Tapi kalian mungkin juga enggak tahu apa, sudah tahu berenang semua, belajar juga anak-anak supaya berenang gitu ya. Perlu itu. Nah, setelah dia sampai ke rumahnya, dia cerita sama istrinya gitu. Waduh, perjalanan kami tadi begini, keringat dingin. Banyak orang yang sudah menjerit-jerit. Pada akhirnya dia berdoa dengan istrinya begitu. Dan pada doa itu dia katakan akan kesetiaannya pada An-Najjar yang sudah nyatakan sapi anak domba sapi-sapinya itu akan dipersembahkan untuk jemaatnya begitu. Dia konsisten gitu di dalam doanya. Tapi mendengar itu istrinya setelah begitu amin, tidak aman lagi gitu, tidak aman. Waduh, kok masak begitu? Itu satu-satunya yang kita punya, yang lain kan ada anak ayam kita, kok bisa begitu katanya gitu. Jadi si suami itu ngotot, saya sudah najar kepada Tuhan. Besok harinya pada saat itu mereka tidak nyaman lah gitu, kurang harmonis lah gitu, karena berbeda pendapat. Besok harinya juga kalau dibicarakan itu si suami juga selalu ngotot gitu, harus dipersembahkan, diberikan dan nazar yang sudah dia katakan itu. Oh, jadi berpikir si istri, wah kalau sudah begitu nggak bisa lagi ditolak ini. Wah, jadi punya dia akal gitu. Wah kalau begitu, oh biarlah kita jual ini, nanti kita persembahkan. Tetapi sayalah yang jual ya, kita sama-sama ke pasar katanya. Gitu. Jadi mereka pergi dibawa itu, anak sapinya itu. Tapi si istri itu dibawa juga seekor ayam gitu, seekor ayam. Setelah di pasar dia ngomong gitu sama orang yang lalu lintas, yang lalu lalang begitu. Ini anak sapi saya itu dengan ayam harus satu paket gitu untuk penjualan gitu. Jadi orang yang membeli tidak bisa satu gitu, harus semua gitu. Dia bilang harga sapinya ini harga ayam gitu. Pemanya 100.000 ayam sekarang, harga sapinya itu 100.000 gitu. Sementara harga ayam itu dikatakan 5 juta. Sapi kan bisa 5 juta sekarang kan begitu. Jadi didengarkan orang yang lintas-lintas begitu, wah kenapa nih? Sudah ada yang gila ini, pikir orang gitu. Karena dikatakan harga ayam 5 juta, harga anak sapi 100.000. Mungkin kalau zaman yang sekarang ini mungkin dikatakan karena penyakit COVID lah itu atau penyakit yang lain kan begitu. Jadi banyak orang yang geleng-geleng kepala, sudah ada yang gila ini, sudah ada yang anu ini kan begitu. Tapi ada orang yang lintas dia tidak ambil pusing karena dia cinta akan anak dombanya dilihat baik, dibeli gitu, dibeli. Karena dikatakan tidak bisa tawar-menawar dan harus satu paket gitu. Ya dibeli. Diterima duitnya dan mereka kembali ke rumahnya.
Dikatakan sama suaminya, nah sesuai dengan najarmu, kasihlah ini untuk gereja katanya. Dikasih harga anak sapi itu 100.000, sementara harga ayam itu yang 5 jutaan sama dia lah gitu. Kan kamu dengarkan tadi, kamu lihatlah tadi, saya jual katanya gitu. Waduh. Jadi si bapak itu geleng-geleng kepala lah gitu. Waduh, kamu janganlah begitu, karena Tuhan tahu apa yang terkandung dalam hati kita. Saudara-saudara, yang kita maksudkan untuk memberitakan firman Tuhan itu tidak mudah gitu. Kadang suami begitu semangat, dia istri juga tidak menolak, tidak mendukung gitu. Atau kebalikannya. Kadang juga anak begitu semangat tetapi orang tua tidak mendukung. Atau orang tua sangat begitu mencintainya tapi anak-anak justru bertolak belakang gitu. Coba kalau kaum ibu juga ataupun kumpulan-kumpulan untuk mengambil suatu keputusan bersama juga umpamanya program dan seterusnya, wah banyak percakapan-percakapan gitu. Maunya begini, maunya begitu, dan lain sebagainya gitu. Banyak alasan-alasan gitu. Tidak mudah. Tapi kalau kita benar-benar percaya akan kuasa Tuhan melalui rohnya yang kudus, kita akan dimampukan memiliki pemahaman yang sama. Dan kita menjadi seperti pemazmur ini, menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Ya puji Tuhan, kalau dalam hal menyanyi, kita orang Batak tidak kalah lah gitu. Dengan etnis-etnis yang lain, bahkan untuk tingkat internasional juga tidak kalah kita gitu. Tidak kalah. Karena pendidikan dulunya sudah mengajar kita bagaimana dalam hal yang seperti itu gitu. Jadi kita sangat berbeda dengan saudara-saudara kita penganut agama yang lain di negeri ini kalau dalam hal tarik suara gitu. Bukan hanya bersifat internasional ataupun nasional saja, dalam tingkat internasional juga kalau tidak ada teknik-teknik yang tidak baik, politisasi yang kurang baik, pasti kita akan menonjol gitu. Karena dari sejak kecil kita sudah diajar untuk pendidikan dan juga dalam hal untuk tarik suara gitu. Bahkan banyak juga yang sudah profesional yang hidupnya dari tarik suara saja gitu. Nah, bagaimana kita seperti pemazmur ini saudara-saudara, melalui iman percaya kita, melalui persekutuan kita, melalui talenta kita, dan bagaimana kita menyemangati walaupun perbedaan usia kita dapat menyatukan pemahaman kita bahwa kita selalu memberitakan firman Tuhan seperti pemazmur ini, bagaimana penyertaan Tuhan sehingga kita akan berbahagia di tengah-tengah dunia ini, juga berbahagia pada kehidupan yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, Engkau telah menyapa kami lewat hamba-Mu pemazmur itu yang menyanyikan kebesaran-Mu dalam perjalanan kehidupannya.